Yesus. Di sini ada yang pertama yaitu konteks keagamaan Yahudi, yang dimana Yesus hidup pada masa di mana agama Yahudi sangat kuat dan diatur oleh para pemimpin agama seperti imam besar, ahli Taurat, dan orang Farisi. Yang kedua, pengajaran Yesus sering menentang praktik keagamaan yang dianggapnya munafik atau terlalu legalistik, membuatnya bertentangan dengan para pemimpin agama tersebut. Dan yang terakhir, Yesus juga mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan Mesias yang dianggap oleh para pemimpin agama sebagai penghujatan dan ancaman bagi otoritas mereka. Lalu yang kedua, situasi politik di bawah kekaisaran Romawi. Pada waktu itu, wilayah Yudea berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Meskipun orang Yahudi memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka, kekuasaan politik tersebut tetap berada di tangan Romawi. Para pemimpin agama Yahudi pun tidak memiliki wewenang untuk menghukum mati seseorang, sehingga mereka membawa Yesus kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus, dengan tuduhan bahwa Yesus mengklaim sebagai raja orang Yahudi yang dianggap pemberontakan terhadap Kaisar Romawi. Yang ketiga, pengkhianatan Yudas, yang dimana salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Yudas Iskariot mengkhianatinya dengan menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama dengan imbalan 30 keping perak. Pengkhianatan ini mempermudah penangkapan Yesus dan membawanya ke pengadilan agama Yahudi. Yang keempat, proses pengadilan dan hukuman mati. Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus dan para pemimpin agama Yahudi mendesak agar dia dihukum mati. Meskipun tersebut, Pilatus tidak menemukan kesalahan besar pada Yesus. Tapi Pilatus mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia nggak akan bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Penyaliban ini metode hukuman mati yang umum digunakan oleh Romawi untuk menghukum pemberontak dan penjahat berat, dan Yesus pun akhirnya dihukum mati dengan cara ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayat Alkitab yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ada 7 ayat Alkitab yang berhubungan. Yang pertama ada Matius 28 ayat 5-6 yang berbunyi, "Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Yang kedua, Markus 16 ayat 6, "Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Yang ketiga, Lukas 24 ayat 6-7, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Yang keempat, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang kelima, 1 Korintus 15 ayat 3-4, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang juga telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Yang keenam, Roma 6 ayat 9, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia." Yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 3, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Selanjutnya kita akan membahas tentang Yesus dikuburkan. Setelah Yesus wafat di kayu salib, tubuhnya dimakamkan di sebuah kubur milik Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea tersebut adalah seorang anggota Sanhedrin atau majelis agama Yahudi yang kaya dan terkemuka, serta seorang yang menantikan kerajaan Allah. Meskipun Yusuf adalah bagian dari pemimpin agama Yahudi, Yusuf tidak setuju dengan keputusan yang membawa Yesus kepada penyaliban. Adapun beberapa poin yang bisa kita ambil adalah: 1. Yang pertama, permintaan Yusuf untuk menguburkan Yesus. Yusuf dari Arimatea memberanikan diri untuk meminta izin kepada Pontius Pilatus agar ia dapat mengambil tubuh Yesus dan menguburkannya. Yang kedua, lokasi kubur. Setelah mendapatkan izin, Yusuf dari Arimatea tersebut bersama dengan Nikodemus melakukan atau mengurus penguburan Yesus, yang dimana kuburan tersebut adalah kuburan baru yang dipahat di dalam batu dan belum pernah digunakan sebelumnya. Yang ketiga, penutupan kubur dengan batu. Setelah tubuh Yesus ditempatkan di dalam kubur, sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur tersebut. Dan yang terakhir, penjagaan di depan kubur. Para pemimpin agama Yahudi meminta Pilatus untuk menempatkan penjaga di depan kubur Yesus dan menyegel batu penutupnya. Selanjutnya, penampakan Yesus kepada Maria Magdalena.
Setelah Yesus disalibkan, Maria Magdalena bersama beberapa perempuan lainnya pergi ke kubur Yesus pada pagi hari setelah hari Sabat dengan maksud untuk mengurapi tubuhnya dengan rempah-rempah. Ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa batu besar yang menutup pintu kubur tersebut telah digulingkan dan kubur itu kosong. Malaikat atau sosok berpakaian putih memberitahu Maria dan perempuan-perempuan tersebut bahwa Yesus telah bangkit. Ada pun beberapa poin yang dimana pertama, Maria Magdalena menangis di kubur. Dalam Yohanes 20 ayat 11-18, Maria Magdalena kembali ke kubur dan berdiri di luar sambil menangis karena merasa kehilangan. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria, mengapa dia menangis? Dan Maria pun menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu mana ia diletakkan. Yang kedua, pesan Yesus kepada Maria Magdalena. Yesus berkata kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mengutus Maria Magdalena untuk memberitahukan kabar kebangkitannya kepada para murid dan menjadikan dia sebagai saksi pertama dari kebangkitan. Penampakan kepada Thomas atau keraguan Thomas terhadap Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka sedang berkumpul. Namun, Thomas, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang juga disebut Didimus, tidak hadir saat penampakan tersebut terjadi. Terdapat di Yohanes 20 ayat 24. Ketika para murid lain menceritakan kepada Thomas bahwa mereka semua telah melihat Tuhan, tapi Thomas tidak langsung percaya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan percaya kecuali dia sendiri melihat tanda-tanda paku di tangan Tuhan Yesus dan memasukkan jarinya ke dalam bekas luka paku serta mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 25. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Yesus menampakkan diri. 8 hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid, dan kali ini Thomas ada di antara mereka. Yesus datang meskipun pintu-pintu terkunci dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian, Tuhan Yesus sendiri berbicara langsung kepada Thomas dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Terdapat di Yohanes 20 ayat 27. Yang kedua, pesan Yesus kepada Thomas. Berkatalah Tuhan Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Terdapat pada Yohanes 20 ayat 29. Makna kebangkitan sendiri yaitu yang pertama, kemenangan atas dosa dan maut. Yang kedua, pembuktian keilahian Tuhan Yesus. Yang ketiga, dasar iman Kristen. Yang keempat, jaminan kehidupan kekal. Yang kelima, penggenapan nubuat. Yang keenam, memberikan kuasa dan misi kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir, memperkenalkan kehidupan baru dalam Kristus. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat dari iman Kristen yang bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki makna rohani yang mendalam. Kebangkitannya meneguhkan otoritas Yesus sebagai anak Allah, memberikan pengharapan akan hidup kekal, dan menjadi dasar bagi kehidupan yang diperbarui bagi setiap orang yang percaya. Dengan demikian, kebangkitan tidak hanya merayakan kemenangan Yesus, tetapi juga mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam kemenangan tersebut melalui iman kepadanya. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Of my daily life I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise.
Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord, Jesus, Jesus. With all your being, with all your soul, He is worthy of all praise. King of kings, Savior. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus, our guide, light and peace.